Dengan nekat pasukan Indonesia rebut paksa wilayah Amerika ini. Indonesia telah merebut wilayah kami dan memprovokasi militer kami di perbatasan. Amerika yang dipimpin langsung Joe Biden bakal melakukan serangan kembali dengan berbagai cara, termasuk menyerang gudang dan pangkalan Indonesia di perbatasan. Dunia mengakui hak ini milik kami, bangsa Amerika. Pernyataan Joe Biden ini senada dengan omongan Menteri Pertahanan Inggris James Happy, yang sebelumnya mengatakan bahwa Amerika dan Australia boleh menargetkan wilayah Indonesia. Sangat sah bagi Amerika Serikat untuk menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu militer Indonesia di perbatasan, yang bila tidak diganggu bakal berkontribusi secara langsung pada klaim Papua Nugini, Pulau Pasir dan kehancuran tanah Australia, kata Happy dikutip dari The Guardian. Selain itu, Happy menilai bukan masalah bila Amerika Serikat dan Australia menggunakan senjata yang didonasikan Inggris untuk menyerang Indonesia. Banyak negara di dunia yang menggunakan alat yang mereka impor dari negara lain. Saat sedikit peralatan itu digunakan, kita cenderung tidak menyalahkan negara yang membuatnya. Anda menyalahkan negara yang menembakkannya. Di sisi lain, Indonesia kembali memperingatkan negara-negara, terutama negara barat yang ikut campur atas konflik di Pulau Pasir dan Papua Nugini. Bahkan ia menekankan akan ada pembalasan secepat kilat Indonesia bagi negara tersebut nantinya. Indonesia telah menyatakan kepada Amerika Serikat untuk berhenti mengirim senjata ke Australia. Indonesia menganggap pengiriman senjata barat dalam jumlah besar menggambarkan konflik. Jika seorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung di luar dan menciptakan ancaman strategis bagi Indonesia yang tidak dapat kami terima, mereka harus tahu bahwa serangan balasan dari kami akan secepat kilat, tegas Indonesia. Albanese juga mengatakan RAAF juga terlibat dalam 2 serangan udara lainnya pada hari Senin lalu. Salah satunya adalah serangan terhadap sebuah pabrik minyak yang dioperasikan oleh Indonesia dan serangan lainnya terhadap unit taktis TNI. Australia memberi pernyataan soal insiden pembuangan bom oleh 2 jet tempurnya di perairan Indonesia. Australia menegaskan hal itu sengaja dilakukan di wilayah konflik demi memberi peringatan terhadap Indonesia dan sekutunya. Komandan pasukan armada ke-7 Australia Marks menyampaikan alasan pembuangan bom di dekat Indonesia memberikan respon kuat terhadap pembelian Pulau Pasir. Menurutnya, keputusan yang dikritik banyak aktivis lingkungan ini dilakukan karena pihaknya mendeteksi keberadaan kapal milik sipil di zona penjatuhan yang ditentukan sejak awal. Area yang disetujui sejak awal, yakni di lokasi markas dengan bom seberat 226 kg ini, tidak aman untuk menjatuhkan bom. Saya tidak memiliki banyak informasi soal apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka ada di sana, ucapnya. Tapi telah menjadi bagian dari proses meter dari permukaan laut di lokasi yang tidak membahayakan pelayaran dan navigasi, terang Marks. Indonesia telah merebut wilayah kami dan memprovokasi militer kami di perbatasan. Amerika yang dipimpin langsung Joe Biden bakal melakukan serangan kembali dengan berbagai cara, termasuk menyerang gudang dan pangkalan Indonesia di perbatasan. Dunia mengakui hak ini milik kami, bangsa Amerika. Pernyataan Joe Biden ini senada dengan omongan Menteri Pertahanan Inggris James Happy, yang sebelumnya mengatakan bahwa Amerika dan Australia boleh menargetkan wilayah Indonesia. Sangat sah bagi Amerika Serikat untuk menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu militer Indonesia di perbatasan, yang bila tidak diganggu bakal berkontribusi secara langsung pada klaim Papua Nugini, Pulau Pasir dan kehancuran tanah Australia, kata Happy dikutip dari The Guardian. Selain itu, Happy menilai bukan masalah bila Amerika Serikat dan Australia menggunakan senjata yang didonasikan Inggris untuk menyerang Indonesia. Banyak negara di dunia yang menggunakan alat yang mereka impor dari negara lain. Saat sedikit peralatan itu digunakan,
Kita cenderung tidak menyalahkan negara yang membuatnya. Anda menyalahkan negara yang menembakkannya. Di sisi lain, Indonesia kembali memperingatkan negara-negara terutama negara barat yang ikut campur atas konflik di Pulau Pasir dan Papua Nugini. Bahkan ia menekankan akan ada pembalasan secepat kilat Indonesia bagi negara tersebut nantinya. Indonesia telah menyatakan kepada Amerika Serikat untuk berhenti mengirim senjata ke Australia. Indonesia menganggap pengiriman senjata barat dalam jumlah besar menggambarkan konflik. Jika seorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung di luar dan menciptakan ancaman strategis bagi Indonesia yang tidak dapat kami terima, mereka harus tahu bahwa serangan balasan dari kami akan secepat kilat, tegas Indonesia. Albanese juga mengatakan RAAF juga terlibat dalam 2 serangan udara lainnya pada hari Senin lalu. Salah satunya adalah serangan terhadap sebuah pabrik minyak yang dioperasikan oleh Indonesia dan serangan lainnya terhadap unit taktis TNI. Australia memberi pernyataan soal insiden pembuangan bom oleh 2 jet tempurnya di perairan Indonesia. Australia menegaskan hal itu sengaja dilakukan di wilayah konflik demi memberi peringatan terhadap Indonesia dan sekutunya. Komandan pasukan armada ke-7 Australia Marks menyampaikan alasan pembuangan bom di dekat Indonesia memberikan respon kuat terhadap pembelian Pulau Pasir. Menurutnya, keputusan yang dikritik banyak aktivis lingkungan ini dilakukan karena pihaknya mendeteksi keberadaan kapal milik sipil di zona penjatuhan yang ditentukan sejak awal. Area yang disetujui sejak awal yakni di lokasi markas dengan bom seberat 226 kg ini tidak aman untuk menjatuhkan bom. Saya tidak memiliki banyak informasi soal apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka ada di sana, ucapnya. Tapi telah menjadi bagian dari prosedur kami untuk melakukan pemeriksaan keamanan dan jika kami melihat ada ancaman, maka demi alasan keamanan kami tidak menjatuhkan perlengkapan militer apapun, jelas Marks. Menurut Marks, penjatuhan bom di wilayah tersebut telah dikoordinasikan dengan otoritas Australia. Dia juga menegaskan bahwa militer Amerika Serikat selalu memprioritaskan pelestarian lingkungan. Prioritasnya adalah mencari tempat dengan resiko terkecil yang kami percayai telah kami lakukan. Menjatuhkannya di ketinggian 50-60 meter dari permukaan laut di lokasi yang tidak membahayakan pelayaran dan navigasi, terang Marks.